Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang mungkin sering banget bikin kita mikir, duh kenapa ya begini terus? Atau ada apa sih sama badan ini? Khususnya buat sahabat-sahabat kita yang sudah memasuki usia senja, atau mungkin buat kamu yang punya orang tua, kakek, nenek, atau kerabat lansia di rumah. Pasti sering dengar keluhan soal kram kaki yang datang tiba-tiba, bikin tidur jadi nggak nyenyak, atau rasanya badan kok jadi gampang capek, gampang loyo, kayak kehilangan semangat gitu. Rasanya vitalitas yang dulu membara, sekarang kok jadi redup ya? Nah, ini dia nih masalah yang sering banget kita temui. Ibaratnya, tubuh kita itu kayak mesin yang udah bekerja puluhan tahun. Wajar kan kalau ada beberapa komponen yang mulai butuh perhatian ekstra. Kram kaki itu bukan cuma rasa sakit sesaat loh, dia bisa jadi sinyal dari tubuh kalau ada sesuatu yang kurang beres. Bisa jadi tubuh kita kekurangan nutrisi penting, atau mungkin peredaran darah yang kurang lancar, atau otot-otot yang butuh perhatian lebih. Dan hilangnya vitalitas itu bukan cuma soal fisik aja, kadang ada rasa kesepian, merasa kurang terhubung dengan diri sendiri, atau bahkan kurangnya stimulasi yang bikin semangat hidup jadi menurun. Semua ini saling berkaitan teman-teman. Teman-teman, ketika fisik gak nyaman, pikiran juga jadi ikut terganggu. Begitu juga sebaliknya. Pernah dengar nggak sih kalau tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita kasih bahan bakar dan perhatian yang tepat? Nah, ini bukan cuma omongan kosong loh. Secara ilmiah, tubuh kita itu sangat kompleks dan cerdas. Misalnya nih, kram otot. Kebanyakan kram otot, terutama yang sering menyerang di malam hari, seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit. Elektrolit itu apa sih? Gampangnya, mereka itu mineral-mineral kecil kayak kalium, magnesium, kalsium, dan natrium yang punya peran penting banget dalam fungsi otot dan saraf kita. Mereka itu kayak konduktor listrik mini yang bikin otot kita bisa berkontraksi dan relaksasi dengan harmonis. Kalau salah satu dari mereka jumlahnya kurang, apalagi kalium dan magnesium, nah otot kita bisa jadi kagat dan mendadak kejang. Itulah yang kita sebut kram. Nah, selain itu, otot kita juga butuh protein untuk perbaikan dan pertumbuhan, serta vitamin B kompleks untuk energi dan fungsi saraf yang optimal. Tidur yang berkualitas juga penting banget, karena saat kita tidur, tubuh kita melakukan proses perbaikan sel dan regenerasi. Kalau tidur kita terganggu kram, ya kapan tubuh bisa maksimal memperbaiki diri kan? Ini semua adalah fakta ilmiah sederhana yang bisa kita pahami tanpa harus jadi dokter atau ahli gizi. Intinya, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan vitalitas kita. Mungkin kamu mikir, terus gimana dong solusinya? Apa harus minum obat-obatan mahal terus? Nah, justru itu, hari ini kita mau ngajak kamu kenalan sama solusi alami yang gak cuma efektif, tapi juga ramah di kantong, dan pastinya bikin badan jadi lebih segar tanpa efek samping yang aneh-aneh. Solusi ini berfokus pada dua pilar utama, nutrisi yang tepat dari makanan sehari-hari, dan rutinitas sentuhan yang sederhana, tapi punya dampak luar biasa. Ini bukan cuma tentang menghilangkan kram, tapi tentang mengembalikan rasa hidup itu sendiri, teman-teman. Mengembalikan koneksi dengan diri kita, dengan tubuh kita, supaya kita bisa menjalani hari dengan lebih tenang, lebih mandiri, bebas nyeri, dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Jadi, kita mulai dari pilar pertama ya. Apa aja sih makanan yang bisa jadi pahlawan super buat otot-otot kita dan bikin tidur jadi lebih nyenyak? Kita akan kenalan dengan 6 jenis makanan pencegah kram yang gampang banget kamu temui dan olah di rumah. Yuk kita bedah satu persatu. 1. Pisang, si kuning kaya kalium. Nah, teman-teman, coba deh kita ngobrolin si pisang. Buah kuning yang satu ini, yang sering kita anggap cuma camilan biasa, ternyata punya kekuatan super loh buat otot-otot kita. Rahasianya ada di kandungan kaliumnya yang melimpah ruah. Kalium ini bukan cuma sekedar mineral biasa loh, tapi dia itu ibarat dirijen orkestra di dalam tubuh kita. Dia yang ngatur keseimbangan cairan, dia yang bikin sinyal saraf bekerja dengan baik, dan yang paling penting buat kita, dia itu penjaga setia kontraksi otot. Bayangin deh, otot-otot kita itu kayak pegas. Mereka butuh sinyal yang pas untuk mengencang dan mengendor dengan mulus.
Kalau kadar kalium kita rendah, sinyal-sinyal ini bisa jadi kacau dan otot bisa mendadak kaget, lalu kejang. Itulah yang kita rasakan sebagai kram. Apalagi buat lansia, seringkali penyerapan nutrisi memang tidak seoptimal dulu, atau mungkin ada konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa mempengaruhi kadar elektrolit. Makanya, memastikan asupan kalium yang cukup itu jadi krusial banget. Satu pisang sedang. Ukuran sedang itu sudah menyumbang cukup banyak kalium yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium loh. Nah, magnesium ini juga gak kalah penting. Dia itu ibarat relaksator alami bagi otot. Kalium bikin otot berkontraksi, magnesium bikin otot relaksasi. Kalau keduanya seimbang, otot kita jadi lentur, gak gampang tegang, dan pastinya jauh dari kram. Plus, magnesium ini juga berperan penting dalam produksi melatonin, hormon tidur kita. Jadi, kalau asupan magnesium cukup, tidur kita juga bisa jadi lebih nyenyak dan berkualitas. Gimana cara menikmati pisang supaya gak bosan? Oh, banyak banget teman-teman. Kamu bisa makan pisang langsung sebagai camilan pagi atau sore. Atau potong-potong pisang, campurkan ke dalam semangkuk oatmeal hangat atau sereal favorit. Bisa juga dibikin smoothie sehat dengan tambahan sedikit susu dan madu. Bahkan, pisang panggang dengan sedikit taburan kayu manis itu enak banget loh dan bisa jadi camilan hangat sebelum tidur. Praktis kan? Nggak perlu ribet tapi manfaatnya luar biasa. Ingat ya, konsumsi pisang secara rutin bisa jadi langkah kecil tapi berdampak besar untuk mencegah kram dan bikin otot-otot kita bahagia. 2. Telur, sumber protein dan vitamin B terbaik. Oke, setelah pisang, sekarang kita beralih ke si bulat ajaib, telur. Siapa sih yang nggak kenal telur? Makanan sejuta umat ini ternyata punya manfaat yang luar biasa untuk vitalitas dan pencegahan kram loh. Seringkali kita mikir telur itu cuma buat sarapan aja, tapi sebenarnya dia itu pahlawan nutrisi yang serbaguna banget. Telur adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang gampang banget dicerna tubuh kita. Kenapa protein itu penting? Nah, bayangin otot-otot kita itu kayak bangunan. Protein itu adalah bata-batanya. Setelah seharian beraktivitas, otot kita mengalami keausan kecil yang perlu diperbaiki. Proses perbaikan inilah yang membutuhkan protein. Kalau asupan protein kita kurang, otot jadi susah pulih, gampang lelah, dan rentan kram. Apalagi buat lansia, massa otot cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Jadi, asupan protein yang cukup itu jadi sangat penting untuk mempertahankan kekuatan otot dan mencegah sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot. Tapi bukan cuma protein aja teman-teman, telur juga kaya akan vitamin B kompleks, terutama vitamin B12. Vitamin B12 ini punya peran krusial banget dalam menjaga kesehatan saraf kita. Saraf itu ibarat kabel listrik yang mengirimkan sinyal dari otak ke otot dan sebaliknya. Kalau sarafnya sehat, sinyalnya lancar, otot juga bisa berfungsi dengan baik. Kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan berbagai masalah saraf, termasuk kesemutan, mati rasa, dan bahkan kram otot. Selain itu, vitamin B kompleks juga berperan dalam mengubah makanan menjadi energi. Jadi, dengan asupan vitamin B yang cukup dari telur, kita jadi lebih berenergi dan gak gampang loyo. Vitalitas pun ikut terjaga. Gimana cara menikmati telur? Wah, ini sih gampang banget. Kamu bisa rebus telur jadi telur rebus yang praktis, bikin telur dadar atau telur mata sapi, atau campurkan ke dalam sup dan sayuran. Orak-arik telur dengan sedikit sayuran seperti bayam atau wortel juga enak dan sehat banget. Atau cobain deh bikin poached egg yang lembut di atas roti gandum. Ada banyak sekali variasi resep telur yang bisa kamu coba, supaya nggak bosan. Yang penting, pastikan telurnya matang sempurna ya, terutama untuk lansia. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan telur sebagai bagian rutin dari menu harianmu. Dengan begitu, kamu sudah memberikan asupan protein dan vitamin B yang sangat dibutuhkan otot dan sarafmu. 3. Alpukat, si hijau lembut kaya lemak sehat dan elektrolit. Setelah si kuning dan si bulat, sekarang kita kenalan sama si hijau yang lembut dan creamy, alpukat.
Mungkin ada yang mikir, alpukat kan banyak lemaknya, sehat gak sih? Eits, jangan salah sangka teman-teman. Lemak yang ada di alpukat itu justru lemak sehat, namanya lemak tak jenuh tunggal, yang sangat baik untuk jantung dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tapi bukan cuma itu loh manfaatnya buat kita. Alpukat ini ternyata juga jagoan dalam urusan mencegah kram dan meningkatkan vitalitas. Kenapa? Karena dia itu kaya banget akan kalium, bahkan lebih banget dari pisang per porsi yang sama. Ingat kan tadi kita bahas kalium itu penting banget buat keseimbangan elektrolit dan fungsi otot? Nah, alpukat ini jadi salah satu sumber kalium terbaik yang bisa kamu dapatkan. Selain kalium, alpukat juga mengandung magnesium yang cukup tinggi, yang seperti kita tahu berperan sebagai relaksator alami otot. Kombinasi kalium dan magnesium dalam alpukat ini benar-benar jadi duo maut untuk menjaga otot kita tetap lentur, gak gampang tegang, dan jauh dari serangan kram yang menyebalkan. Selain mineral-mineral penting itu, alpukat juga mengandung vitamin K, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B6, serta serat. Vitamin E itu antioksidan yang baik untuk sel-sel tubuh, sementara vitamin B6 berperan dalam metabolisme energi. Seratnya juga bagus untuk pencernaan loh, dan lemak sehatnya itu bikin kita merasa kenyang lebih lama. Jadi cocok banget buat kamu yang mau menjaga berat badan ideal atau sekadar mencari camilan yang bergizi tinggi. Lemak sehat juga penting untuk penyerapan vitamin yang larut lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi, nutrisi dari alpukat bisa terserap maksimal. Gimana cara menikmati alpukat? Banyak banget idenya. Kamu bisa makan alpukat langsung dengan sendok, tambahkan sedikit garam dan lada kalau suka. Atau potong-potong alpukat, campurkan ke dalam salad sayuran favoritmu. Alpukat juga enak banget dibikin smoothie dengan tambahan sedikit madu atau susu. Pernah coba alpukat di roti panggang? Itu juga enak banget loh. Bisa jadi sarapan atau camilan yang mengenyangkan dan bergizi. Bahkan alpukat bisa jadi pengganti mentega atau mayones di beberapa resep loh. Jadi jangan ragu untuk menambahkan alpukat ke dalam menu harianmu ya. Rasanya enak, bikin kenyang, dan yang paling penting, otot-ototmu pasti berterima kasih karena kram jadi jarang datang. 4. Bayam, si hijau daun penuh kekuatan. Sekarang mari kita kenalan dengan sayuran hijau yang sering dianggap sepele, tapi punya kekuatan super, bayam. Siapa sangka, sayuran yang sering kita temukan di sayur bening ini ternyata jadi salah satu kunci untuk mencegah kram dan menjaga vitalitas. Bukan cuma Pope yang butuh bayam, kita semua juga butuh teman-teman. Bayam itu kaya banget akan magnesium. Ingat kan tadi kita bahas magnesium itu sangat penting sebagai relaksator otot. Nah, bayam ini adalah salah satu sumber magnesium nabati terbaik yang bisa kamu dapatkan. Dengan asupan magnesium yang cukup, otot-otot kita jadi lebih rileks, gak gampang tegang, dan tentunya jadi lebih tahan terhadap serangan kram. Apalagi buat lansia, seringkali otot-otot memang cenderung lebih kaku, jadi asupan magnesium ini bisa sangat membantu untuk membuat otot lebih lentur dan nyaman. Selain magnesium, bayam juga mengandung kalsium. Kalsium ini bukan cuma penting buat tulang loh, tapi juga berperan dalam kontraksi otot. Jadi, keseimbangan antara kalsium dan magnesium itu sangat penting. Bayam juga kaya akan zat besi yang berperan dalam produksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau tubuh kita cukup oksigen, kita jadi gak gampang lelah dan vitalitas pun terjaga. Selain itu, bayam juga mengandung vitamin K, vitamin A, vitamin C, dan folat yang semuanya penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Folat misalnya penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Gimana cara menikmati bayam? Gampang banget kok. Kamu bisa masak sayur bening bayam seperti biasa. Itu sudah enak dan sehat banget. Atau tumis bayam dengan sedikit bawang putih dan bumbu lainnya. Bayam juga enak loh kalau dicampurkan ke dalam omelet atau telur dadar. Bahkan kamu bisa tambahkan bayam segar ke dalam smoothie buah-buahanmu. Rasanya gak akan terlalu terasa, tapi nutrisinya jadi berlipat ganda. Yang penting, jangan masak bayam terlalu lama ya, supaya nutrisinya tidak banyak hilang. Jadi, mulai sekarang, jangan sepelekan si bayam hijau ini ya. Dia itu pahlawan super buat otot-ototmu.
5. Ikan berlemak, omega 3 untuk antiinflamasi dan vitalitas. Nah, setelah ngobrolin buah dan sayur, sekarang kita beralih ke sumber protein hewani yang gak kalah dahsyat, ikan berlemak. Contohnya seperti salmon, sarden, makarel, atau tuna. Mungkin ada yang mikir, ikan berlemak, nanti kolesterol dong. Eits, tunggu dulu. Lemak yang ada di ikan-ikan ini justru lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh kita loh. Namanya asam lemak omega 3. Omega 3 ini punya banyak banget manfaat, teman-teman. Salah satunya adalah sifat antiinflamasinya. Inflamasi atau peradangan itu bisa jadi pemicu berbagai masalah kesehatan, termasuk nyeri otot dan sendi. Dengan mengonsumsi omega 3 secara rutin, kita bisa membantu mengurangi peradangan di tubuh, termasuk di otot-otot kita. Ini bisa sangat membantu untuk mengurangi rasa pegal, nyeri, dan bahkan mencegah kram yang seringkali diperparau oleh kondisi peradangan. Selain itu, omega 3 juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Dia bisa membantu menjaga peredaran darah tetap lancar. Nah, peredaran darah yang lancar itu penting banget untuk memastikan otot-otot kita mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, serta membuang sisa-sisa metabolisme yang bisa memicu kram. Kalau peredaran darahnya bagus, otot jadi lebih sehat, lebih kuat, dan gak gampang kram. Omega 3 juga bisa membantu meningkatkan suasana hati dan fungsi kognitif yang secara tidak langsung berkontribusi pada vitalitas dan semangat hidup yang lebih baik. Ikan berlemak juga kaya akan vitamin D. Vitamin D ini bukan cuma penting buat tulang loh, tapi juga berperan dalam fungsi otot. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan kelemahan otot dan nyeri. Jadi, dengan mengonsumsi ikan berlemak, kita bisa mendapatkan double manfaat, omega 3 dan vitamin D. Gimana cara menikmati ikan berlemak? Banyak banget pilihannya. Kamu bisa memanggang salmon atau makarel, atau membuat sarden kalengan menjadi lauk yang lezat dengan sedikit bumbu. Sarden kalengan itu praktis banget loh dan harganya juga terjangkau. Bisa ditumis dengan sedikit bawang dan cabai atau dicampur ke dalam nasi goreng. Yang penting usahakan untuk mengonsumsi ikan berlemak ini setidaknya 2 kali seminggu ya, untuk mendapatkan manfaat omega 3 dan vitamin D secara optimal. Jadi jangan ragu untuk menjadikan ikan berlemak sebagai menu favoritmu. Otot sehat, jantung sehat, otak pun cerdas. 6. Ubi jalar, karbohidrat kompleks dan elektrolit alami. Terakhir, tapi gak kalah penting, ada si manis ubi jalar. Mungkin kamu sering menganggap ubi jalar cuma sebagai camilan desa atau pengganti nasi. Tapi siapa sangka, ubi jalar ini ternyata punya segudang manfaat untuk mencegah kram dan menjaga vitalitas loh. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik. Karbohidrat kompleks ini ibarat bahan bakar cadangan bagi tubuh kita. Dia dicerna secara perlahan, jadi bisa memberikan energi yang stabil dan tahan lama, tanpa bikin gula darah melonjak drastis. Kalau tubuh kita punya energi yang cukup, kita jadi gak gampang lelah dan vitalitas pun terjaga. Apalagi buat lansia yang mungkin aktivitas fisiknya tidak terlalu intens, asupan energi yang stabil dari karbohidrat kompleks ini sangat penting untuk menjaga stamina harian. Tapi bukan cuma itu teman-teman, ubi jalar juga kaya akan kalium dan magnesium loh. Nah, ini dia lagi si duo pahlawan pencegah kram. Dengan asupan kalium dan magnesium yang cukup dari ubi jalar, kita bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit di tubuh, memastikan otot-otot kita berfungsi dengan baik, dan tentunya menjauhkan kita dari serangan kram yang menyebalkan. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang tinggi, yang baik untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Vitamin C dan serat juga ada di dalamnya. Gimana cara menikmati ubi jalar? Gampang banget. Kamu bisa merebus ubi jalar, memanggangnya, atau bahkan mengukusnya. Ubi jalar kukus yang hangat itu enak banget loh. Bisa jadi camilan sehat pengganti kue-kue manis. Atau potong-potong ubi jalar, panggang dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu rempah, bisa jadi side dish yang lezat. Bahkan ubi jalar juga bisa diolah jadi sup atau bubur yang lembut, cocok banget buat lansia yang mungkin kesulitan mengunyah. Jadi jangan ragu untuk menjadikan ubi jalar sebagai bagian dari menu harianmu ya. Selain enak dan mengenyangkan, dia juga pahlawan super buat otot-otot dan vitalitasmu.
Nah, teman-teman, itu dia 6 jenis makanan yang bisa jadi senjata ampuh kita untuk mencegah kram dan meningkatkan vitalitas. Ingat ya, ini bukan cuma tentang makan enak, tapi tentang memberikan nutrisi terbaik yang dibutuhkan tubuh kita. Dengan mengonsumsi makanan-makanan ini secara rutin, kamu nggak cuma menjaga otot dari kram, tapi juga mendukung kualitas tidur yang lebih baik karena tubuh mendapatkan mineral dan vitamin yang dibutuhkan untuk relaksasi dan regenerasi. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang yang jauh lebih baik daripada harus ketergantungan pada obat-obatan mahal. Tapi tunggu dulu, ini baru pilar pertama loh. Ada satu lagi rahasia yang gak kalah ampuh, bahkan bisa dibilang ini adalah sentuhan ajaib yang bisa mengembalikan koneksi diri dan rasa hidup yang mungkin selama ini terasa hilang. Penasaran kan? Yuk kita bahas pilar kedua, rutinitas sentuhan 15 menit setiap malam. Rutinitas sentuhan 15 menit setiap malam, mengembalikan koneksi diri dan rasa hidup. Teman-teman, mungkin kamu pernah dengar atau bahkan merasakan sendiri bahwa seiring bertambahnya usia, kadang kita jadi merasa kurang terhubung dengan tubuh kita sendiri. Rasanya ada jarak, ada rasa asing, atau bahkan ada bagian tubuh yang sering nyeri tapi kita gak tahu harus diapakan. Atau mungkin karena kesibukan sehari-hari, kita jadi jarang banget memberikan perhatian khusus pada tubuh kita, selain saat mandi atau berdandan. Nah, disinilah kekuatan sentuhan berperan. Sentuhan itu bukan cuma sekedar kontak fisik loh, dia itu bahasa cinta yang paling purba, yang bisa menenangkan saraf, mengurangi rasa sakit, dan bahkan membangkitkan kembali rasa hidup. Khususnya buat lansia, sentuhan itu punya makna yang sangat dalam. Seringkali lansia mengalami isolasi sosial, kurangnya interaksi fisik, atau bahkan merasa tubuhnya sudah tidak seprima dulu sehingga cenderung diabaikan. Padahal tubuh kita itu butuh perhatian, butuh dielus, butuh dirawat supaya dia tahu kalau kita menghargainya. Rutinitas sentuhan 15 menit setiap malam ini dirancang untuk mengembalikan proprioception kita, yaitu kemampuan tubuh untuk merasakan posisi dan gerakan bagian-bagiannya sendiri. Ini juga untuk menstimulasi saraf-saraf sensorik, melepaskan hormon-hormon kebahagiaan seperti oksitosin dan menenangkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk mengatur aktivitas tubuh secara parasimpatik. Relaksasi dan pemulihan. Bayangkan deh, setiap malam sebelum tidur, kamu meluangkan waktu khusus untuk dirimu sendiri. Bukan cuma sekadar mengoleskan lotion atau minyak, tapi dengan kesadaran penuh, dengan niat untuk terhubung kembali dengan setiap inci tubuhmu. Ini bukan cuma tentang fisik loh, tapi juga tentang mental dan emosional. Ini adalah momen self-care yang paling intim dan powerful. Gimana sih caranya? Gampang banget kok. Yang kamu butuhkan cuma sedikit minyak pijat alami, misalnya minyak kelapa, minyak zaitun atau minyak almond, atau lotion favoritmu, dan waktu 15 menit yang tenang. Kamu bisa melakukannya sambil duduk santai di kursi atau berbaring di tempat tidur. Kuncinya adalah kesadaran dan niat. Kita akan mulai dari bagian tubuh yang seringkali paling bekerja keras, tapi paling sering diabaikan, kaki. 1. Kaki, fondasi, dan grounding. Coba deh teman-teman, bayangkan seberapa banyak beban yang ditopang oleh kakimu setiap hari. Kaki kita adalah fondasi, akar kita yang menghubungkan kita dengan bumi. Seringkali kram kaki itu muncul di area ini. Nah, dengan memberikan sentuhan pada kaki, kita bukan cuma meredakan ketegangan, tapi juga mengembalikan rasa grounding atau terhubung dengan bumi. Mulai dengan mengoleskan minyak atau lotion ke telapak kaki. Gunakan ibu jari dan jari-jari tanganmu untuk memijat telapak kaki dengan gerakan melingkar yang lembut, tapi sedikit menekan. Rasakan setiap lekukan, setiap bagian yang mungkin terasa tegang. Pijat dari tumit ke arah jari-jari kaki. Kemudian satu persatu, pijat setiap jari kaki. Tarik perlahan setiap jari kaki seolah-olah kamu menarik keluar semua ketegangan yang menumpuk
menumpuk di sana. Jangan lupa pijat juga punggung kaki dan pergelangan kaki dengan gerakan ke atas. Saat memijat kaki, fokuslah pada sensasi sentuhan. Rasakan kehangatan minyak, tekanan jari-jarimu, dan bagaimana otot-otot kakimu mulai rileks. Ucapkan dalam hati, terima kasih kakiku sudah menopangku sepanjang hari. Ini bukan cuma pijatan fisik, tapi juga afirmasi positif untuk tubuhmu. Lakukan ini selama sekitar 3-4 menit untuk kedua kaki. Kamu akan kaget betapa rileksnya kakimu setelah ini dan kram pun jadi ogah datang. 2. Tangan, koneksi, dan pemberi. Setelah kaki, mari kita beralih ke tangan. Tangan kita adalah alat kita untuk berinteraksi dengan dunia, untuk memberi dan menerima. Sama seperti kaki, tangan juga seringkali bekerja keras dan menumpuk ketegangan. Oleskan minyak atau lotion ke telapak tangan. Gunakan ibu jari tangan yang satu untuk memijat telapak tangan yang lain dengan gerakan melingkar. Rasakan setiap otot kecil di telapak tanganmu. Kemudian pijat setiap jari satu persatu, dari pangkal hingga ujung. Tarik perlahan setiap jari sama seperti yang kamu lakukan pada jari kaki. Jangan lupakan punggung tangan dan pergelangan tangan. Pijat dengan gerakan lembut ke arah lengan. Saat memijat tangan, pikirkan semua hal baik yang sudah kamu lakukan dengan tanganmu hari itu. Pekerjaan, sentuhan kasih sayang, menulis, memasak. Berikan apresiasi pada tanganmu. Sentuhan pada tangan ini juga bisa meredakan gejala carpal tunnel syndrome ringan atau sekedar mengurangi rasa pegal setelah seharian beraktivitas. Lakukan ini sekitar 2-3 menit untuk kedua tangan. Kamu akan merasakan tanganmu jadi lebih lentur dan rileks. 3. Lengan, kekuatan, dan pelukan. Dari tangan, kita naik ke lengan. Lengan kita adalah simbol kekuatan, kemampuan kita untuk meraih, dan juga untuk memberi pelukan. Seringkali, bahu dan lengan bagian atas juga jadi tempat favorit ketegangan menumpuk. Oleskan minyak atau lotion dari pergelangan tangan hingga bahu. Gunakan tanganmu yang lain untuk memijat lengan dengan gerakan mengusap ke atas dari pergelangan tangan menuju bahu. Gunakan tekanan yang cukup, rasakan otot-otot di bawah kulitmu. Pijat juga bagian siku dan lengan atas, terutama area bisep dan trisep. Kalau ada area yang terasa lebih kaku, berikan perhatian lebih dengan pijatan melingkar yang lembut. Saat memijat lengan, bayangkan kekuatan dan kemampuan yang lenganmu miliki. Bayangkan kamu sedang memeluk dirimu sendiri dengan penuh kasih sayang. Sentuhan ini bisa membantu melancarkan peredaran darah di area lengan, mengurangi pegal, dan bikin otot jadi lebih rileks. Lakukan ini sekitar 2 menit untuk kedua lengan. 4. Perut dan dada, pusat emosi dan nafas kehidupan. Nah, ini dia bagian yang seringkali kita lupakan, tapi punya dampak emosional yang sangat kuat. Area ini adalah pusat emosi kita, pusat nafas kehidupan, dan tempat jantung kita berdetak. Seringkali saat kita stres atau cemas, otot-otot di area ini jadi tegang tanpa kita sadari. Oleskan sedikit minyak atau lotion ke area perut dan dada. Dengan gerakan melingkar searah jarum jam, pijat lembut area perutmu. Ini bisa membantu melancarkan pencernaan dan meredakan ketegangan di perut. Kemudian pindah ke area dada. Pijat lembut dari tengah dada ke arah bahu, lalu ke bawah menuju tulang selangka. Rusuk. Rasakan detak jantungmu, rasakan nafasmu yang masuk dan keluar. Saat memijat area ini, ambil nafas dalam-dalam. Fokus pada nafas yang masuk dan keluar. Bayangkan semua kekhawatiran dan ketegangan keluar bersama nafasmu. Sentuhan di area ini bisa sangat menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman. Ini adalah cara yang luar biasa untuk terhubung dengan pusat emosimu. Lakukan ini sekitar 3 menit. 5. Punggung dan bahu, dukungan dan pelepasan beban. Meskipun agak sulit dijangkau sendiri, area punggung atas dan bahu adalah tempat favorit ketegangan menumpuk, apalagi kalau kita sering membungkuk atau membawa beban. Kalau ada yang bisa membantu memijat area ini, itu bagus sekali. Tapi kalau tidak, kamu bisa mencoba menjangkau sebisanya. Oleskan sedikit minyak ke bahu dan leher bagian belakang.
Gunakan jari-jari tanganmu untuk memijat lembut bahu dan lehermu. Gerakan jari-jarimu melingkar di sekitar tulang selangka dan area di bawah telinga. Coba sentuh area di antara tulang belikat sebisanya. Kalau kamu punya alat pijat kecil atau bola tenis, kamu bisa meletakkannya di antara punggungmu dan dinding, lalu gerakan badanmu perlahan untuk memijat area yang tegang. Saat memijat area ini, bayangkan semua beban dan tanggung jawab yang kamu pikul hari ini sedang dilepaskan. Rasakan otot-otot bahumu yang mulai mengendur. Sentuhan di area ini bisa sangat membantu meredakan sakit kepala tegang, kekakuan leher, dan pastinya mengurangi rasa pegal di bahu dan punggung. Lakukan ini sekitar 2-3 menit. 6. Wajah dan kepala, ketenangan dan kejelasan. Terakhir, mari kita berikan sentuhan kasih sayang pada wajah dan kepala kita. Area ini adalah pusat pikiran dan indera kita, tapi seringkali juga jadi tempat ketegangan menumpuk, terutama di area rahang dan pelipis. Oleskan sedikit minyak atau lotion ke wajahmu. Dengan ujung jari, pijat lembut dahi dengan gerakan melingkar dari tengah ke arah pelipis. Kemudian, pijat area pelipis dengan gerakan melingkar kecil. Pijat juga area di sekitar mata dengan sangat lembut. Jangan lupakan area rahang, terutama kalau kamu sering mengertakkan gigi atau merasa tegang di rahang. Pijat lembut dari telinga ke arah dagu. Terakhir, usap lembut kulit kepalamu dengan jari-jari seolah-olah kamu sedang keramas. Saat memijat wajah dan kepala, pejamkan mata. Rasakan sensasi sentuhan. Bayangkan semua kekhawatiran dan pikiran yang bergejolak sedang mengalir keluar dari kepalamu. Sentuhan ini bisa sangat menenangkan pikiran, meredakan sakit kepala ringan, dan memberikan rasa ketenangan yang mendalam. Ini adalah cara yang indah untuk mengakhiri rutinitasmu. Lakukan ini sekitar 2 menit. Nah, itu dia teman-teman, rutinitas sentuhan 15 menit setiap malam. Mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan melakukan ini secara rutin, kamu bukan cuma mencegah kram dan meredakan nyeri, tapi juga secara aktif membangun kembali koneksi dengan tubuhmu. Kamu jadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan tubuhmu, kamu jadi lebih menghargai setiap bagian dari dirimu, dan yang paling penting, kamu akan merasakan rasa hidup itu kembali. Rasa hadir sepenuhnya dalam tubuhmu, tanpa perlu obat-obatan mahal, tanpa rasa nyeri yang mengganggu, dan dengan kemandirian yang lebih baik. Tips praktis dalam mengatasi masalah ini. Oke, kita sudah bahas pilar nutrisi dan pilar sentuhan. Sekarang, gimana sih caranya supaya semua ini bisa kita terapkan dengan konsisten dan jadi kebiasaan baik yang menyenangkan? Ini ada beberapa tips praktis buat kamu. 1. Mulai dari yang kecil dan konsisten. Jangan langsung berharap bisa mengubah segalanya dalam semalam. Mulai aja dengan 1 atau 2 jenis makanan yang paling gampang kamu temukan dan suka. Misalnya, mulai rutin makan pisang setiap pagi, atau tambahkan telur rebus ke menu makan siang. Untuk rutinitas sentuhan, mungkin awalnya cuma bisa 5 menit, itu gak apa-apa kok. Yang penting adalah konsisten. Sedikit demi sedikit tapi rutin, itu lebih baik daripada langsung jor-joran tapi cuma bertahan sebentar. Ingat, perubahan itu butuh waktu, tapi setiap langkah kecil itu berarti. 2. Jadikan momen yang menyenangkan. Jangan anggap ini sebagai tugas atau beban. Coba deh bikin rutinitas ini jadi momen yang paling kamu tunggu-tunggu setiap hari. Misalnya, saat menyiapkan makanan sehat, putar musik favoritmu. Saat melakukan rutinitas sentuhan, nyalakan lilin aromaterapi, putar musik relaksasi, atau sambil nonton acara TV favorit. Buat suasana yang nyaman dan menenangkan. Dengan begitu, kamu jadi lebih semangat menjalaninya. 3. Libatkan orang terdekat jika memungkinkan. Kalau kamu punya pasangan, anak, cucu, atau kerabat di rumah, coba deh ajak mereka terlibat. Misalnya, minta mereka membantu menyiapkan makanan sehat bersama. Atau, kalau kamu merasa nyaman, minta mereka membantu melakukan pijatan di area punggung atau bahu yang sulit kamu jangkau.
Sentuhan dari orang terdekat itu punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa loh. Ini juga bisa jadi momen untuk mempererat ikatan keluarga. Tapi ingat, ini pilihan ya. Kalau kamu lebih nyaman melakukannya sendiri, itu juga nggak masalah. 4. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pastikan kamu selalu punya stok makanan pencegah kram di dapur. Beli pisang, telur, alpukat, bayam, ikan berlemak, dan ubi jalar saat belanja mingguan. Untuk rutinitas sentuhan, siapkan minyak pijat atau lotion favoritmu di dekat tempat tidurmu. Jadi kamu nggak perlu repot mencarinya saat mau mulai. Persiapan yang baik itu setengah dari keberhasilan. 5. Perhatikan reaksi tubuhmu. Setiap tubuh itu unik. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap perubahan pola makan dan rutinitas sentuhan ini. Apakah kram mulai berkurang? Apakah tidurmu jadi lebih nyenyak? Apakah kamu merasa lebih berenergi? Catat perubahan-perubahan kecil ini karena itu bisa jadi motivasi besar buatmu untuk terus melanjutkan. Kalau ada makanan yang mungkin kurang cocok, coba ganti dengan jenis lain yang punya nutrisi serupa. Dengarkan tubuhmu, dia adalah penasihat terbaikmu. 6. Jangan takut bereksperimen dengan resep. Makanan sehat itu nggak harus hambar atau membosankan kok. Coba deh cari resep-resep baru yang menggunakan 6 jenis makanan ini. Misalnya, bikin smoothie pisang bayam, atau salad alpukat telur, atau tumis ubi jalar dengan ikan sarden. Internet itu penuh dengan ide resep yang lezat dan sehat. Dengan bereksperimen, kamu jadi nggak bosan dan lebih semangat untuk menjaga pola makan. 7. Pentingnya hidrasi. Selain makanan, jangan lupakan air putih. Dehidrasi juga bisa jadi pemicu kram. Pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari. Kalau kamu sering lupa, coba deh siapkan botol air minum di dekatmu dan setel pengingat di ponselmu untuk minum air setiap jam. Air itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi tubuh secara keseluruhan. 8. Istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas itu sama pentingnya dengan nutrisi dan sentuhan. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan tenang. Hindari kafein dan layar gadget sebelum tidur. Rutinitas sentuhan 15 menit itu juga akan sangat membantu dalam mempersiapkan tubuhmu untuk tidur nyenyak. 9. Jaga pikiran positif. Ingat, kondisi fisik dan mental itu saling berkaitan erat. Jaga pikiranmu tetap positif. Setiap kali kamu melakukan rutinitas ini, niatkan untuk merawat diri, untuk mencintai tubuhmu. Motivasi positif itu bisa jadi bahan bakar yang luar biasa untuk perjalanan kesehatanmu. Kamu kuat, kamu berhak mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan menyerah ya kalau ada hari-hari di mana kamu merasa malas atau kurang bersemangat. Itu wajar kok. Yang penting, besok mulai lagi dengan semangat baru. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu akan melihat perubahan yang signifikan pada dirimu. Bukan cuma kram yang berkurang, tapi juga vitalitas yang meningkat, tidur yang lebih nyenyak, dan yang paling penting, kamu akan merasakan kembali koneksi yang kuat dengan tubuhmu. Tubuhmu itu rumahmu, teman-teman. Rawatlah dengan penuh cinta dan perhatian. Bayangkan deh, kamu bangun pagi dengan badan yang terasa lebih segar, otot-otot yang lentur, tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Kamu bisa beraktivitas dengan lebih mandiri, lebih bersemangat, dan menikmati setiap momen dalam hidupmu tanpa perlu terbebani oleh rasa sakit atau ketergantungan pada obat-obatan. Kamu bisa bercengkrama dengan cucu, berjalan-jalan di taman, atau melakukan hobi favoritmu dengan senyuman yang tulus. Ini bukan sekedar mimpi loh, ini adalah tujuan yang sangat bisa kamu raih dengan langkah-langkah sederhana yang kita bahas hari ini. Kesehatan lansia yang lebih tenang, mandiri, bebas nyeri, dan hadir penuh dalam tubuh tanpa perlu obat mahal, itu bukan cuma harapan, tapi bisa jadi kenyataan. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Karena ketika kamu sehat dan bahagia, kebahagiaan itu juga akan menular ke sekitarmu. Ingat ya, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk merawat tubuhmu adalah investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih bermakna. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu punya kekuatan itu di dalam dirimu. Cukup dengarkan tubuhmu, berikan apa yang dia butuhkan, dan saksikan keajaiban yang akan terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah. Kami ingin sekali mendengar cerita dan tips dari kalian semua.
Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam video ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, alergi atau sedang dalam pengobatan tertentu sebelum mengubah pola makan atau memulai rutinitas. Baru, kesehatan Anda adalah prioritas utama.